Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kriteria divergensi dan barisan bagian. Oke, berikut materinya. Yang pertama, di sini kita akan memberikan konsep tentang barisan bagian atau subsequence dari suatu barisan bilangan real. Jika diberikan barisan bilangan real xn, kemudian diberikan barisan bilangan asli naik tegas. Naik tegas itu berarti eh, semakin besar gitu ya, semakin besar tapi nggak ada yang sama dengan, jadi kurang dari seterusnya. Ulangi, diberikan barisan bilangan real x dan diberikan barisan bilangan asli naik tegas n1 n2 dan seterusnya sampai nk dan seterusnya, maka barisan x aksen yang sama dengan xnk ini dengan xnk nya adalah xn1 xn2 dan seterusnya sampai xnk dan seterusnya lagi. Ini disebut dengan barisan bagian atau subbarisan, subsequence dari x. Jadi nanti n1 n2 n3 dan seterusnya tidak harus urut, tidak harus 1 2 3 3 5 7 boleh ya. Jadi tidak harus misalkan dari mulai 3 harus 4 harus 5, tidak. Tapi boleh 3 5 12 dan seterusnya. Yang jelas bilangan asli tersebut naik tegas. Contohnya diberikan x 1/2, 1/3 dan seterusnya sampai 1/n. Di sini ada barisan bagian x aksen 1 ya. Ini anggotanya setengah, 1/4, 1/6 dan seterusnya sampai 1/2n. Ini merupakan barisan bagian. Kalau ambil 1/n, ini nanti pakai rumusnya berarti 1/2n. Kemudian yang kedua, x aksen 2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 dan seterusnya. Ini juga merupakan barisan bagian karena dia naik tegas n-nya ya. Yang ketiga, x aksen 3, ini 1/3, 1/2, 1/4, 1/5. Ini bukan barisan bagian karena ini n2 kurang dari n1. Nah, ini n2 ini kan 2 ya, suku kedua. Ini suku ketiga dari 1/n ya. Ini bukan merupakan barisan bagian. Boleh juga misalkan 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 juga boleh. Dia merupakan barisan bagian. Oke, berikutnya teorema, jika x konvergen ke x, maka barisan x aksen ini yaitu xnk, barisan bagiannya ya, ini juga konvergen ke x. Jadi barisan bagian pun konvergensinya sama. Ini pembuktiannya. Untuk setiap epsilon 0 kita ambil epsilon sebarang ya, sebarang epsilon positif. Karena xn konvergen ke x artinya kan dulu definisinya terdapat k epsilon dalam n. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k epsilon, ini berlaku xn min x kurang dari epsilon. Nah, karena setiap n dalam n ini berlaku n lebih besar, nk plus 1 lebih besar dari atau sama dengan nk, maka setiap n lebih besar dari nk epsilon ini juga berlaku nk lebih besar dari k lebih besar dari k epsilon. Nah, sehingga xnk ini, x yang ke nk kurangi x ini juga akan selalu kurang dari epsilon. Nah, pembuktiannya dengan dengan definisi. Jadi xnk nya pun kalau kurangi x ini mesti kurang dari epsilon. Oke, teorema berikutnya, diberikan barisan bilangan real x xn, maka pernyataan berikut ini ekvivalen. Ekvivalen maksudnya jika hanya jika ya. Hubungan 1 dengan 2 ini jika hanya jika, 1 dengan 3 juga hubungannya jika hanya jika,
2 dengan 3 juga. Ya, ini equivalent. Yang pertama, barisan xn tidak konvergen ke x dalam R. Hanya jika ada epsilon positif, yaitu epsilon 0 lebih dari 0, sedemikian hingga untuk sembarang k epsilon dalam sembarang k dalam n, ada n yang bergantung pada k ini dalam n, sedemikian hingga untuk setiap nk lebih besar sama dengan k, mutlak dari nk ini lebih besar dari epsilon, lebih besar atau sama dengan epsilon, maka dia tidak konvergen. Jadi ini memenuhi syaratnya, tapi mutlak xn min x nya ini lebih besar dari epsilon tadi. Ini ada ya, jadi ada. Kalau misalkan ada ini berarti satu saja cukup untuk memenuhi persyaratan. Atau ada epsilon positif dan suatu barisan x aksen sedemikian hingga xnk min x ini lebih besar sama dengan epsilon positif, epsilon 0 ya, untuk semua k dalam n. Jadi dia konvergen, tidak konvergen jika ini dari definisi ya, dari 1 dengan 2 ini dari definisi. Jadi negasi dari konvergen yaitu tidak konvergen, negasinya ini ada epsilon positif dan seterusnya, sehingga xnk min xn ini min x lebih besar sama dengan epsilon. Jadi ini definisi dari tidak konvergen. Kalau yang poin ketiga ini merupakan kebalikan dari jika x nya konvergen maka x aksennya atau barisan bagiannya juga konvergen. Ini kalau ini berarti barisan bagiannya tidak konvergen. Jadi cukup membuktikan bahwa barisan bagiannya itu tidak konvergen, maka xn-nya pun tidak konvergen. Untuk pembuktiannya bisa dipelajari sendiri. Ini ada. Kemudian berikutnya kriteria divergensi. Nah ini, jika barisan bilangan real xn ini memenuhi satu syarat dari sifat berikut, maka dia divergen ya, atau tidak konvergen. Jadi salah satu saja ya, Yang pertama, x atau xn ini mempunyai dua barisan bagian yang konvergen, yaitu x aksen 1 konvergennya ke xnk, kemudian x double aksen konvergennya ke xrk, dengan limit keduanya tidak sama. Maksudnya apa? Maksudnya barisan x ini akan divergen jika mempunyai dua barisan bagian yang limitnya berbeda, atau dia disebut divergen jika dia konvergen ke dua titik atau lebih ya. Jadi divergen ini kriterianya adalah dia konvergennya ke dua titik atau lebih ya. Kemudian sifat yang kedua, jika x tidak terbatas, atau dengan kata lain jika xn itu konvergennya ke tahingga atau min tahingga. Sekali lagi, jadi kriteria divergensi ini x barisan xn ini akan divergen jika dia konvergennya ke dua titik atau lebih. Bisa juga dia konvergennya ke tahingga atau min tahingga. Itu divergen ya. Kemudian ini ibaratnya kalau misalkan hubungan pasangan, dia disebut tidak setia jika dia setianya ke lebih dari satu orang. Kemudian jika dia setianya ke setiap orang gitu ya, ibarat saja. Oke, kemudian tunjukkan bahwa barisan 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya ini adalah barisan yang divergen.
Nah, kita bagi dua saja barisan tersebut. Misalkan ada YN untuk N genap. Untuk N genap itu YN-nya adalah 1/N. Sedangkan untuk N ganjil, YN-nya adalah N. Jadi nanti untuk ganjil ini 1, 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan untuk N genap, maka barisannya adalah barisan bagiannya setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/8, 1/10, dan seterusnya. Jelas untuk N ganjil ini tidak terbatas, maka dia sudah jelas bahwa dia konvergennya ke tak hingga. Oke, berikut ini diberikan sebuah teorema yang menyatakan bahwa barisan bilangan real Xn ini pasti mempunyai barisan bagian yang monoton. Ya, sekali lagi, ini setiap barisan bilangan real pasti punya barisan bagian tapi dia monoton. Ya, baik monoton naik ataupun monoton turun. Nanti pembuktiannya diberikan puncak atau peak. Xm ini disebut puncak jika Xm lebih besar atau sama dengan Xn untuk semua N ya. Untuk semua N sedemikian hingga N-nya lebih besar sama dengan M. Jadi puncak ini jika Xm disebut puncak jika setelahnya itu lebih kecil ya, setelahnya lebih kecil, atau ini kan N kan setelahnya ya, setelah N itu kan M indeksnya atau suku keberapanya itu kan setelah M itu adalah N gitu ya. Nah, tapi Xn M-nya selalu lebih besar atau sama dengan Xn. Nah, atau dengan kata lain ini, titik Xm tidak pernah didahului oleh sebarang elemen baris setelahnya. Atau Xm-nya lebih besar dari suku-suku setelahnya, gitu maksudnya. Nah, di sini perhatikan bahwa barisan bagian yang menurun, setiap elemennya adalah elemen puncak. Tapi pada barisan yang naik, ini tidak mempunyai elemen yang menjadi puncak. Ya. Kalau ilustrasinya, coba. Kalau untuk barisan bilangan yang naik, yang turun, barisan bilangan turun, ini, nah setiap elemennya ini puncak. Karena setelahnya pasti lebih besar atau sama dengan, ini anggap saja rata dari sini ya, ini selalu lebih kecil, lebih rendah. Jadi setiap elemennya adalah puncak. Maksudnya puncak adalah suku setelahnya itu tidak ada yang lebih dari dirinya. Oke, itu puncak. Sedangkan untuk barisan yang naik tidak ada elemen yang menjadi puncak. Misalkan barisan bilangan yang naik. Kalau ada yang puncak bagaimana? Kalau ada yang puncak berarti seperti ini. Turun dong. Nah, berarti dia harus lebih tinggi. Atau sama dengan ya. Nah, makanya setiap elemen dalam barisan bilangan yang naik itu tidak ada yang menjadi puncak. Tapi sebaliknya, setiap elemen pada barisan yang turun, barisan bilangan yang turun, maka dia adalah puncak. Berikutnya, teorema barisan bagian monoton. Nah, ini, jika Xn adalah barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Ya, tadi dengan definisi puncak tadi kita akan membuktikan. Misalkan ini dibagi menjadi dua kasus, yaitu kasus X mempunyai tak hingga banyak puncak, dan kasus yang kedua adalah mempunyai berhingga banyak puncaknya. Sekali lagi, untuk kasus pertama ini berarti
puncaknya ada tak hingga. Ada banyak sekali ya sampai tak hingga. Sedangkan kasus yang kedua nanti adalah puncaknya berhingga atau dapat apa terbatas gitu ya. Oh, bukan terbatas. Ya berhingga ya. Berhingga. Oke. Untuk kasus pertama, X mempunyai tak hingga banyak puncak. Ya, kita tulis semua puncaknya berurutan naik. Ya, puncaknya kita tulis berurutan naik. Jadi ini puncaknya berurutan naik. Maaf. Puncaknya berurutan naik. Nah, ini puncak. Itu puncaknya. Maka dia merupakan barisan bilangan yang turun monoton. Kan puncak. Ini jelas ya kalau dia mempunyai tak hingga banyak puncak. Oke, dan seterusnya. Kemudian kalau X-nya mempunyai puncak yang banyaknya berhingga. Tulis semua puncak berurutan naik. Misalkan XM, XM1 ya, XM1, XM2 dan seterusnya sampai XMR. Misalkan ada S1. S1 ini adalah MR plus 1. Ini merupakan indeks pertama dari puncak yang terakhir. Nah, indeks pertama dari puncak yang terakhir. Artinya apa? XS1 ini bukan puncak. Kenapa? Ya karena kalau dia puncak, MR bukan puncak dong. Gitu ya. Jadi MR-nya, misalkan saya tulis di sini misalkan, ini sudah MR puncaknya, sudah. Kan tadi puncaknya berhingga, ambil puncak yang terakhir nih, MR. Nah, indeks setelahnya, ini kita ambil, ini adalah XS1. Jelas XS1 ini bukan puncak. Ya, karena dia setelah XMR. Oke, kita tahu ya, ini bukan puncak. Maka akan terdapat S2 yang lebih besar dari S1. Sedemikian hingga S2 ini indeks ya, indeks yang lebih besar dari S1. Sedemikian hingga X S1 ini kurang dari S2. Pasti di lain tempat ada XS2 di sini. Nah, yang mengakibatkan XS1-nya ini lebih besar dari XS1-nya ini lebih kecil dari XS2. Ini saya perpanjangin saja lah gini. Nah, ini XMR ya, ini XMR. Jadi puncak yang terakhir. Kemudian di sini ada XS1 indeks pertamanya. Ini XS2. Dia bukan puncak dia. Karena XS1 ini bukan puncak, maka ada yang lebih tinggi dari dia ya, setelahnya lebih tinggi dari dia. Ya, karena bukan puncak loh ya. Nah, dan seterusnya. Ini mana? Dan seterusnya ya, akan terdapat S3 yang lebih besar dari S2. Jadi S3 misalkan ya baik di dekat ataupun jauh ya, yang lebih besar daripada XS2. Ini tadi XMR. Nah, saya perpanjang lagi. Sedemikian hingga XS2 ini kurang dari XS3. Ini kan XS2. Ini XS3. Tingginya ya, lebih tinggi. Saya anggap lebih tingginya. Nah, jika ini diteruskan, maka akan diperoleh barisan yang naik monoton. Ini membuktikan bahwa setiap barisan bilangan real pasti mempunyai barisan bagian yang monoton. Oke, sementara itu dulu penjelasannya. Nanti akan Bolzano stress ini akan dilanjut berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.